syariah yang berjudul Makna Islam, Dasar-dasar Ajaran Islam, Hukum Islam, Klasifikasi Hukum Islam, Sasaran Hukum Islam, dan Tujuan Islam, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu apa sih itu makna Islam? Pada hakikatnya, Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya sejak Nabi Adam hingga Rasulullah SAW, yaitu Muhammad SAW. Menurut Al-Quran, semua agama yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Muhammad pun pada hakikatnya adalah agama Islam, dan pemeluknya disebut kelompok atau wilayah saja, melainkan ajaran Islam untuk seluruh umat manusia yang berada di alam semesta ini. Namun demikian, konstruksi universal Islam dalam kalangan umat Islam Muslim sendiri tidak selalu sama. Baiklah, kita ke materi kedua, yaitu dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama itu ada akidah. Yang mana akidah berarti sesuatu yang wajib diyakini tanpa keraguan, sedangkan maksud dari akidah Islamiyah yaitu meyakini secara sungguh-sungguh segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu ada syariah. Syariah dalam pengertian etimologis adalah sumber air mengalir yang didatangi oleh manusia atau binatang untuk diminum, atau jalan menuju tempat air, atau dengan kata lain sumber kehidupan. Dalam agama Islam, kata tersebut berarti jalan lempeng kehidupan yang benar menuju Tuhan, atau jalan yang diperintahkan Allah agar diikuti oleh umat muslim. Yang ketiga itu ada akhlak. Secara linguistik, perkataan akhlak diambil dari bahasa Arab. Bentuk jamak dari kata atau khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Kata khulukun merupakan Islam jamid, lawan dari isim mustaq. Materi selanjutnya itu adalah hukum Islam. Hukum Islam bersifat elastis yang dimana meliputi segala bidang dan menjangkau seluruh kehidupan manusia. Kedinamisan hukum Islam dapat dilihat pada Al-Quran, sunnah yang tidak terbatas pada waktu yang tempat tertentu. Dalam surat Saba ayat 24 dan surat Al-Anbiya ayat 21. Misalnya Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam diutus untuk semua manusia di muka bumi ini. Di samping itu, dalam hukum Islam terdapat sumber hukum yang menjamin adanya kedinamisan tersebut, yaitu ijtihad dengan berbagai metodenya seperti ijma, qiyas, istihsan, musalahah, mursalah, urf, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi hukum Islam. Yang pertama itu ada wajib, yang dimana wajib adalah suatu perkara yang mana orang akan mendapatkan sebuah pahala jika orang tersebut mau melakukan pekerjaan atau perbuatan yang diperintahkan, dan akan mendapatkan siksa atau dosa bila tidak mengerjakan suatu hal yang diperintahkan. Yang kedua itu ada sunnah. Sunnah adalah suatu perkara yang mana jika orang mau melakukan suatu hal atau perbuatan yang dianjurkan akan mendapatkan pahala. Namun, bila orang tersebut meninggalkan atau tidak mengerjakan perbuatan yang dianjurkan, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Yang ketiga itu ada haram. Haram merupakan suatu perkara yang mana bila seorang tidak mengerjakan suatu perkara yang dilarang, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan bila perkara yang dilarang itu dilakukan atau dikerjakan, maka akan mendapatkan dosa. Yang keempat ada makruh. Makruh adalah suatu hal yang mana bila seseorang meninggalkan perkara atau hal itu, hukumnya adalah lebih baik dan akan mendapatkan pahala. Dan bila seseorang mengerjakan suatu hal yang dihukumi makruh, maka dia tidak mendapatkan dosa atau tidak ada konsekuensinya. Materi selanjutnya yaitu sasaran hukum. Yang pertama ada penyucian jiwa, dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar,
yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Yang ketiga itu ada mewujudkan kemasalahan manusia. Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemasalahan manusia, karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, dan As-Sunnah dari Rasul yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tujuan Islam. Tujuan syariat Islam pada hakikatnya adalah menyelamatkan manusia, baik sebagai individu, kelompok manusia, serta bangsa negara agar selamat dari kesesatan dan kerugian. Perjuangan Islam dalam bentuk gerakan berarti melakukan upaya keras bersama untuk menyebarluaskan ajaran Islam secara utuh atau kafah agar dipeluk oleh manusia dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk kebaikan nasib individu dan masyarakat itu sendiri. Baiklah, dari materi saya yang tadi, kesimpulannya adalah Islam merupakan sebuah agama yang dipercaya sebagai agama yang memiliki sifat universal, dinamis, dan humanis. Islam juga dipercaya sebagai agama yang akan kekal sepanjang waktu. Dasar-dasar ajaran Islam juga dipercaya landasan pokok ajaran Islam yang bersifat menyeluruh atau kafah atau total yang menjadi acuan dalam agama Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Hukum-hukum dalam Islam secara garis besar dibagi menjadi 5 hal yang diantaranya adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tujuan syariah Islam pada hakikatnya adalah menyelamatkan manusia, baik sebagian individu, kelompok manusia, serta bangsa negara, agar selamat dari kesesatan dan kerugian. Perjuangan Islam dalam bentuk gerakan berarti melakukan upaya keras bersama untuk menyebarluaskan ajaran Islam secara utuh atau kafah, agar dipeluk oleh manusia dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk kebaikan nasib individu dan masyarakat itu sendiri. Penyebaran penegak agama ajaran Islam terhadap secara saran individu atau pribadi bertujuan untuk menyelamatkan orang tersebut agar sebagian manusia dia bisa selamat dunia akhirat. Begitulah penjelasan dari materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.